Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari yang baik teman-teman. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan bab 1 dan bab 2 dari buku Leadership Communication by Deborah J. Barrett. Nah, ini anggota kami. Nah, Stephanie, Brian, Fadia, Kezia, Reski, Yasmin, Benedict, Andrea, Sophie, Alicia, Carolus, dan saya sendiri Zaki. Langsung saja kita bahas nanti. Di bab 1 kita akan membahas komunikasi kepemimpinan, di bab 2 kita akan membahas tentang tujuan dan strategi komunikasi kepemimpinan. Lanjut saja langsung dari saya Zaki Ramadhani. Saya akan menjelaskan tentang identifying leadership. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh dalam bab komunikasi leadership communication ini, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu kepemimpinan. Nah, kepemimpinan sendiri memiliki banyak teori yang berusaha menjelaskan apa itu kepemimpinan, dan masing-masing memiliki definisi tersendiri tentang apa itu kepemimpinan. Nah, tetapi dari definisi-definisi tersebut, walaupun berbeda, rata-rata sepakat tentang beberapa hal, dan salah satunya tentang apa yang seorang pemimpin lakukan. Nah, apa yang seorang pemimpin lakukan? Pemimpin mengarahkan, memotivasi, menginspirasi, mempengaruhi, mengontrol situasi, dan membangun hubungan dengan orang lain. Nah, untuk apa seorang pemimpin melakukan ini? Itu untuk mencapai tujuan tertentu. Lalu, bagaimana sebenarnya kepemimpinan ini didefinisikan? Nah, kepemimpinan didefinisikan melalui beberapa fokus, dan ada setidaknya 4 fokus yang digunakan untuk mendefinisikan kepemimpinan. Fokus yang pertama adalah melalui traits atau ciri-ciri yang dimiliki oleh pemimpin. Bisa dilihat dari karakternya, karismanya, atau referent power-nya. Lalu fokus kedua yang digunakan untuk mendefinisikan kepemimpinan adalah melalui proses yang digunakan seseorang untuk membuat dirinya sebagai pemimpin. Fokus ketiga, interaksi individu dengan orang lain yang menciptakan status kepemimpinan. Fokus keempat, yaitu dampak yang dibawanya terhadap lingkungan dan orang di sekitarnya, atau inspirasi perubahan yang dibawanya. Nah, membahas tentang inspirasi dan juga dampak yang dibawa seseorang terhadap lingkungannya, kita teringat oleh salah satu bentuk tipe kepemimpinan, yaitu kepemimpinan transformasional. Nah, tipe kepemimpinan ini membawa perubahan kepada lingkungan dan orang di sekitarnya dengan etos kerja, kepercayaan, hubungan dengan orang lain, motivasi, visi-misi yang jelas, dan pengarahan. Nah, setidaknya ada 4 elemen penting dalam kepemimpinan transformasional. Yang pertama adalah idealized influence. Di sini, pemimpin dituntut untuk bisa memberikan role model yang baik bagi pengikut ataupun timnya. Lalu yang kedua, inspirational motivation. Nah, di sini pemimpin dituntut untuk bisa mengartikulasikan visi dan misinya secara jelas, sehingga para pengikut tim itu memiliki tujuan yang jelas. Nah, mereka dapat bergerak dengan strong sense of purpose. Nah, dengan begitu para pengikut atau tim dapat bergerak sesuai dengan harapan dari para pemimpin. Lalu yang ketiga adalah intellectual stimulation. Di sini para pemimpin dituntut untuk bisa menantang asumsi, menantang ide, dan menantang resiko, mengambil resiko, dan juga mengumpulkan ide-ide dari para pengikut atau mungkin tim. Nah, di sini tujuannya adalah untuk meningkatkan atau mengencourage kreativitas dari para pengikut. Lalu yang keempat adalah individual consideration. Di sini para pemimpin dituntut untuk bisa memberikan empati, support kepada para pengikut di level individu atau di level personal. Nah, di sini pemimpin harus bisa mengakomodasi kebutuhan atau keluhan-keluhan dari para pengikut atau timnya. Lalu muncul pertanyaan, pemimpin itu dilahirkan atau dikembangkan? Nah, they are born and made. Nah, karena leadership itu bisa dipelajari, leadership can be learned. Memang, ada beberapa orang yang tidak memerlukan experience atau pengalaman yang banyak untuk bisa menjadi pemimpin yang hebat. Tetapi
Bukan itu intinya. Intinya adalah dengan pengalaman, dengan experience, seseorang bisa menjadi pemimpin yang baik. Nah, karena apa? Karena leadership is gained through practice in every moment of opportunity. Nah, berarti yang penting adalah mempertemukan practice dengan opportunity. Gitu. Nah, setelah memahami mengenai leadership atau kepemimpinan, selanjutnya saya, Alicia, akan membahas mengenai hubungan kepemimpinan dan komunikasi. Kepemimpinan yang efektif bergantung pada komunikasi. Seorang pemimpin yang memiliki keterampilan komunikasi yang baik akan dapat membimbing, mengarahkan, memotivasi, dan menginspirasi orang lain. Apabila seorang individu memiliki keterampilan komunikasi yang efektif, maka memungkinkan individu tersebut untuk menjadi seorang pemimpin. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai hubungan kepemimpinan dan komunikasi, ada baiknya untuk mengetahui apa itu komunikasi. Jadi, komunikasi adalah proses penyampaian makna dari satu orang ke orang lain. Proses penyampaiannya ini bisa melalui dua cara, yaitu verbal dan non-verbal. Komunikasi secara sederhana digambarkan melalui segitiga yang biasanya disebut dengan situasi retoris atau rhetorical situation. Di dalam segitiga ini terdiri dari komunikator atau pengirim, audiens atau penerima, dan message atau pesan. Di dalam situasi retoris ini digambarkan komunikasi yang sederhana dan ideal, di mana tidak ada miskomunikasi atau kesalahpahaman. Hal ini dikarenakan komunikator akan memahami konteks, menggunakan media yang tepat, dan mengirim pesan yang jelas. Sedangkan audiens akan memahami pesan seperti apa yang dimaksudkan oleh pengirim. Namun, pada kenyataannya, komunikasi yang terjadi ini lebih kompleks dan memungkinkan adanya kesalahpahaman. Di dalam komunikasi, kita juga sering mengenal istilah gangguan komunikasi. Gangguan dalam komunikasi terjadi karena adanya gangguan pada transmisi pesan yang bisa disebabkan oleh konteks, media, pengirim, atau bahkan penerima. Dapat disimpulkan bahwa leadership communication atau komunikasi kepemimpinan adalah penyampaian makna yang terarah dan terkendali, di mana seorang individu mempengaruhi satu orang, kelompok, organisasi, atau bahkan komunitas dengan menggunakan kemampuan komunikasi mereka. Tujuannya adalah untuk terhubung dengan audiens, mengatasi potensi gangguan, dan menciptakan serta menyampaikan pesan yang dapat membimbing, mengarahkan, memotivasi, atau menginspirasi orang lain untuk bertindak. Selanjutnya, saya Yasmin akan melanjutkan penjelasan tentang Applying the Leadership Communication Framework. Leadership Communication Framework digambarkan dalam bentuk spiral yang di tengahnya terdapat core skill yang harus dikembangkan. Seorang leader harus selalu mengembangkan kemampuannya untuk memimpin dan berinteraksi dengan tim, pihak eksternal, dan yang lainnya. Yang pertama terdapat core communication. Communication strategi merupakan bagian dari core skill, sehingga pemimpin harus memiliki strategi untuk menguasai leadership communication. Strategi tersebut merupakan dasar keefektifan dalam berkomunikasi. Untuk menciptakan komunikasi yang efektif, pemimpin dapat mengaplikasikan framework dalam kegiatan tim sehari-hari. Selanjutnya terdapat group and organizational communication. Organizational communication dapat diimplementasikan dengan cara mengelola tim secara efektif dan membuat tim tersebut menjadi produktif. Komunikasi akan lebih kompleks saat harus berkomunikasi dengan pihak internal maupun eksternal. Hal ini menunjukkan bahwa semakin luas jangkauan komunikasi, semakin kompleks juga strateginya. Selanjutnya terdapat penerapan framework dalam organisasi. Bagian pertama adalah core yang mencakup strategi writing dan speaking. Penerapan hal ini adalah
Pemimpin dapat membuat presentasi dengan cara memilih media yang sesuai, seperti poster, PowerPoint, atau yang lainnya. Pemimpin juga dapat menggunakan gambar atau grafik agar mudah dimengerti, serta menggunakan bahasa yang sederhana. Bagian kedua adalah manajerial yang mencakup intercultural communication, organizational communication, managing the team, dan emotional intelligence. Penerapan hal ini adalah pemimpin dapat menyampaikan presentasi dengan jelas dan memperhatikan budaya yang ada. Dalam suatu organisasi terdapat beragam budaya, sehingga pemimpin harus menyesuaikan dengan hal tersebut. Maka dari itu, pemimpin membutuhkan emotional intelligence agar dapat memahami audiensnya. Bagian selanjutnya adalah corporate yang mencakup internal relation dan external relation. Penerapan hal ini adalah pemimpin harus memberikan kesan yang baik melalui komunikasi dalam lingkup yang lebih luas seperti organisasi lain, media, atau pihak lainnya. Pada bidang corporate ini, pemimpin juga harus menguasai bagian core dan manajerial. Perkenalkan, saya Brian, dan kali ini saya akan menjelaskan tentang projecting a positive leadership ethos atau cara menampilkan etos kepemimpinan yang positif. Komunikasi kepemimpinan sendiri berkaitan erat dengan kemampuan seseorang dalam menampilkan image yang positif atau secara spesifik adalah etos yang positif. Nah, etos sendiri merupakan kualitas dari karakter seseorang dalam substansi yang jauh lebih besar daripada image, yaitu tentang bagaimana audiens melihat cara kita atau karakter kita dalam berkomunikasi. Nah, terdapat pula istilah karisma untuk menggambarkan seseorang yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi atau mengajak atau berkoneksi secara lebih dekat dengan audiensnya. Beberapa figur publik yang memiliki karisma dan etos yang positif adalah John F. Kennedy dan Mahatma Gandhi. Nah, etos yang positif ini harus kita miliki sebagai pemimpin karena etos yang positif adalah jalan menuju kita sebagai pembicara untuk dapat memberikan influence kepada audiens kita. Sementara etos yang negatif tentu akan menjadi hambatan dalam berkomunikasi secara efektif kepada audiens kita. Oke, next. Nah, untuk memahami etos lebih dalam, terdapat definisi asli dari filsuf Yunani yaitu Aristoteles yang menyebutkan bahwa terdapat 3 jenis daya tarik dasar yang bersifat persuasif, yaitu logos, pathos, dan ethos. Logos sendiri adalah daya tarik berdasarkan argumen atau logika. Lalu untuk pathos itu adalah daya tarik berdasarkan penggunaan emosi kita. Sementara ethos adalah daya tarik berdasarkan karakter dari pembicara kepada pendengar atau bisa diistilahkan adalah kredibilitas. Nah, menurut Aristoteles itu sendiri, etos merupakan hal yang paling penting dalam memengaruhi pendengar kita saat berkomunikasi. Bahkan Aristoteles menambahkan bahwa seseorang pembicara tidak boleh hanya berusaha keras dalam membangun argumen yang kuat, tapi juga harus membangun karakternya agar pendapat yang kita sudah bangun secara kuat itu terlihat benar di mata pendengar kita nantinya. Baik, untuk bagian ini akan dijelaskan oleh Andrea. Saya Andrea akan melanjutkan pembahasan sebelumnya mengenai projecting a positive leadership ethos. Mengutip James dan Barry, kredibilitas menjadi salah satu syarat pemimpin untuk menginspirasi kepercayaan diri dan membuat orang lain mendengarkan pesan mereka. Hal ini dapat dilihat jika seseorang pemimpin memiliki minimal salah satu dari pengetahuan, otoritas, kepercayaan diri, jujur, dan layak dipercaya. Aristotle juga berpendapat untuk menciptakan etos positif, ada 3 metode yang bisa dilakukan pemimpin. Yang pertama, memastikan semua pesan layak dipercaya, yaitu membuat pesan bermakna, jelas, dan logis, punya fakta, jujur, dan etis, serta menghindari kecerobohan. Lalu yang kedua, membuat karakternya sendiri terlihat benar.
dengan berpakaian sesuai peran, memproyeksikan kepercayaan diri, tahu subjek dan bersiap, meluangkan waktu untuk membangun hubungan, serta menghindari kesalahan penyampaian yang umum. Yang ketiga, menempatkan audiens ke dalam kerangka berpikir yang benar dengan menegaskan nilai budaya, peka terhadap konteks, memahami kebutuhan dan motivasi, serta membingkai pesan dengan hati-hati dan target secara spesifik. Selanjutnya, pemimpin perlu mengetahui dirinya dilihat orang lain dengan cara mengembangkan kecerdasan emosional, mengumpulkan feedback dari orang lain, membangun reputasi positif, meningkatkan penampilan diri dan kepercayaan diri, serta mempelajari cara komunikasi yang efektif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Apakah etos yang baik serta-merta menjamin landasan etika yang baik? Perkenalkan, nama saya Kezia Kureta. Saya akan melanjutkan materi presentasi bab 1 tentang menghubungkan etos dan etika. Perhatikan bagian di atas. Pada bagian tersebut dijabarkan unsur-unsur yang dibutuhkan dalam menciptakan etos yang positif. Manifestasi eksternal terdiri dari hal-hal yang dapat dilihat atau berkesan pada impresi pertama, seperti pakaian yang rapi dan perilaku yang sopan. Karakter internal bermaksud menjelaskan sifat-sifat pendukung bagi etos positif, contohnya kejujuran dan keadilan. Terakhir, cara berkomunikasi seperti keterampilan menulis dan berbicara yang baik, serta berempati dalam mendengarkan. Semua unsur-unsur tersebut terdengar sangat baik, bahkan kemungkinan besar jika kita bertemu dengan seseorang yang memenuhi semua kriteria etos positif di atas, kesan kita akan orang tersebut adalah, wah orangnya baik. Lantas, apakah orang baik tersebut sudah pasti memiliki landasan etika yang baik? Barrett mengingatkan kita bahwa persona yang seseorang pancarkan dapat berbeda dengan realita yang ada di dalam, khususnya jika orang tersebut memiliki keahlian tertentu dalam hal mengelabui. Pada penelitiannya di tahun 1993, Kouzes dan Posner menyatakan if people are going to follow someone willingly, whether it be into battle or into the boardroom, they first want to assure themselves that the person is worthy of their trust. They want to know that the would-be leader is truthful and ethical. Jika orang-orang akan mengikuti seseorang secara sukarela ke dalam situasi perang atau ruang rapat, mereka menginginkan keyakinan bahwa orang tersebut layak memperoleh kepercayaan mereka. Namun, penilaian setiap orang dipengaruhi oleh pandangan subjektifnya akan dunia, sehingga kesalahan-kesalahan dalam penilaian tidak jarang terjadi. Untuk memenangi kepercayaan orang-orang, bagaimanakah cara menjadi pemimpin yang beretika? Dalam menampilkan etos yang positif, seorang calon pemimpin juga perlu merefleksikan landasan-landasan etika yang melahirkan etosnya. Secara spesifik, apakah landasan-landasan etika tersebut termasuk dalam karakteristik pemimpin yang beretika, yaitu adil, mengedepankan kesejahteraan bersama, dan harmonis. Seseorang dapat mempercayai pemimpinnya melalui mekanisme tersebut. Pertama, etos positif dari sang pemimpin seperti menunjukkan kecerdasan emosional, memberi signal akan kepemilikan karakter yang baik. Kedua, karakter baik tersebut pun memberi signal akan landasan etika yang baik. Ketiga, landasan etika yang baik akan membuat orang-orang mempercayai dan menjadi lebih reseptif atau lebih mudah mencerna, menerima, dan merespons kata-kata sang pemimpin. Ketika seorang pemimpin memiliki landasan dan perilaku yang beretika, ia dapat menjadi seorang transformational leader atau pemimpin yang mampu menjadi katalis bagi perubahan. Menurut Bayes dan Seidelmeyer, efektivitas pemimpin yang dapat mentransformasi berlandaskan 3 pilar yang sudah ditampilkan. Pilar terakhir yaitu moralitas proses pembuatan pilihan-pilihan yang beretika adalah pilihan-pilihan beretika yang dibuat pemimpin melalui alur pemikiran atau thought process yang bermoral pula. Ketiga pilar tersebut akan terlihat dari cara seorang pemimpin memperlakukan orang lain. Pilar ketiga Bayes dan Seidelmeyer membicarakan pembuatan pilihan-pilihan yang beretika. Pada tahun 2003, Hosmer menyusun suatu proses pemikiran analitis untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan etika. Tahap pertama adalah memahami standar-standar moral dan dampak-dampak moral pilihan yang akan dibuat. Kedua, mendefinisikan permasalahan moral sepenuhnya. Ketiga, mempertimbangkan akibat-akibat ekonomi, prasyarat-prasyarat hukum, dan tanggung jawab secara etika. Keempat, menyajikan solusi moral terbaik. Jika solusi yang hendak Anda pilih gugur di tahap ketiga, misalnya solusi Anda memiliki dampak ekonomi yang buruk atau melanggar prasyarat-prasyarat hukum yang Anda miliki, solusi tersebut bukanlah solusi terbaik. Bahkan, jika pada tahap pertama saja solusi Anda sudah bersifat menyakiti orang lain atau mengambil hak orang lain, solusi tersebut sebaiknya tidak dilaksanakan. Kita akan memasuki chapter 2, yaitu tujuan dan strategi leadership communication. Saya Benedikta akan menjelaskan
tentang menentukan tujuan yang jelas. Dalam komunikasi profesional, biasanya terdapat 1 dari 4 sasaran, yaitu yang pertama, untuk menginformasikan, untuk mentransfer fakta, data, dan informasi kepada seseorang. Kedua, untuk mempengaruhi atau membujuk, untuk memotivasi atau meyakinkan seseorang. Ketiga, untuk menginstruksikan, yaitu menginstruksikan seseorang dalam suatu proses atau prosedur. Yang terakhir, untuk melibatkan, yaitu untuk melibatkan seseorang dalam pertukaran ide secara kolaboratif. Memperjelas tujuan. Gangguan dalam komunikasi itu sering terjadi karena kita tidak menggunakan cukup waktu untuk memperjelas tujuan dalam pikiran kita sendiri. Dalam beberapa kasus, tujuannya dapat muncul dengan mudah, misalnya ketika kita akan memperkenalkan produk baru, namun juga bisa muncul dengan lebih kompleks, yaitu semisal ketika produk baru itu merupakan penyimpangan dari strategi bisnis perusahaan. Kemudian tujuan itu dapat berkembang dari waktu ke waktu. Kita harus fokus untuk membuat tujuan kita jelas bagi diri kita sendiri dan tim kita. Menghubungkan antara berpikir dan berkomunikasi. Pemikiran dan komunikasi kita itu saling terkait dan bergantung satu sama lain. Marvin Hassif menunjukkan hubungan antara berpikir dan berkomunikasi, yaitu menulis. Semisal dengan menulis memo. Dalam menulis memo, bahasa perlu diperhatikan agar audiens dapat memahami dan dapat termotivasi. Jangan gunakan bahasa yang bernada negatif. Setelah menyusun tujuan yang jelas, tentu kita harus dapat mengkomunikasikan tujuan kita dengan baik. Maka dari itu, pada bagian selanjutnya, saya, Stefani, akan menjelaskan tentang cara menentukan strategi komunikasi yang baik. Sebelum menentukan strategi komunikasi, penting bagi kita untuk memahami konteks dari komunikasi yang akan dilakukan. Misalnya, pertama dari segi tren. Apa saja kejadian yang terjadi sebelum komunikasi akan kita laksanakan? Kemudian dari segi organisasi, bagaimanakah komunikasi kita akan memengaruhi organisasi yang kita wakilkan? Kemudian dari segi audiens, bagaimanakah audiens berekspektasi terhadap komunikasi yang akan kita lakukan? Hingga yang terakhir dari segi budaya, perbedaan budaya apa sajakah yang akan perlu kita pertimbangkan sebelum melaksanakan komunikasi? Memahami konteks komunikasi seperti ini sangat penting untuk membantu kita memastikan bahwa audiens nantinya akan menerima pesan yang selaras dengan pemahaman yang ingin kita sampaikan. Jika telah memahami konteks komunikasi, kita akan dapat menentukan strategi komunikasi yang tepat. Mengacu pada buku Leadership Communication, berikut merupakan framework strategi komunikasi yang dapat kita manfaatkan dengan mudah. Menurut penulisnya, Deborah Barrett, kita perlu mempertimbangkan keseluruhan komponen dalam framework berikut untuk dapat menentukan strategi yang tepat. Jadi mulai dari purpose, message, media atau forum, audience, feedback, timing, hingga communicator. Di slide berikutnya, saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan yang dapat membantu kita untuk dapat menyusun strategi komunikasi yang tepat. Pada komponen pertama, ada purpose. Pada tahap ini, kita dapat bertanya seperti, apakah tujuan saya dalam berkomunikasi? Hal apakah yang saya ingin capai melalui komunikasi yang akan saya lakukan? Hingga bagaimanakah tujuan saya berhubungan dan mendukung strategi organisasi yang saya wakilkan? Komponen kedua adalah message. Dalam tahap ini, kita dapat bertanya pertanyaan seperti, apakah pesan yang ingin saya sampaikan secara keseluruhan? Bagaimanakah cara saya merumuskan pesan agar dapat diterima dengan baik oleh audiens? Hingga pertanyaan seperti, apakah call to action dari pesan yang ingin saya sampaikan? Komponen ketiga adalah media atau forum. Pada tahap ini, kita dapat bertanya pertanyaan seperti, sarana apakah yang paling efektif yang dapat kita gunakan untuk menjangkau audiens? Apakah itu melalui email, blog, pidato, atau podcast, atau platform lainnya? Kemudian kita dapat juga bertanya bagaimanakah pertimbangan terkait biaya, logistik, atau praktik lainnya dalam memilih media komunikasi.
Komponen keempat adalah audience. Pada tahap ini kita dapat bertanya, siapakah audiens utama dalam proses komunikasi kita? Apakah kepentingan mereka dalam situasi ini? Bagaimanakah mereka akan terpengaruh oleh pesan yang kita sampaikan? Hingga bagaimanakah kita harus meminta umpan balik dari audiens kita? Komponen kelima adalah communicator. Pada tahap ini kita dapat bertanya, apakah saya orang terbaik untuk menyampaikan pesan ini? Jika tidak, siapakah yang harus menyampaikan pesan ini? Kalau dalam konteks organisasi atau mewakili suatu perusahaan, kita dapat juga bertanya siapakah anggota tim yang paling kredibel untuk dapat menyampaikan pesan ini. Selanjutnya, komponen keenam adalah timing. Kita dapat bertanya seperti apakah pemilihan waktu dalam penyampaian pesan ini penting? Dan jika iya, kapankah pesan ini harus disampaikan dan apakah ada urutan khusus yang dapat mengaruhi proses penyampaian pesan? Terakhir, komponen yang ketujuh adalah feedback. Pada tahap ini kita dapat bertanya pertanyaan seperti bagaimanakah cara kita memastikan bahwa audiens menerima pesan kita dengan baik. Selain itu juga bagaimanakah cara kita dapat mengukur dampak dari pesan yang kita sampaikan kepada audiens. Dengan memahami 7 komponen ini, kita diyakini dapat menyusun strategi yang tepat untuk melakukan komunikasi. Selanjutnya saya, Adifa, akan menjelaskan mengenai menganalisa audiens yang merupakan suatu hal yang mendasar dari strategi berkomunikasian. Hal ini dikarenakan karakteristik audiens menentukan mengenai pendekatan dan juga mengenai pembentukan pesan yang ditargetkan kepada mereka. Terdapat 4 pendekatan dalam menganalisa audiens, yaitu yang pertama ialah berdasarkan keahlian atau komunitas praktik, yang kedua berdasarkan gaya pengambilan keputusan, yang ketiga berdasarkan media yang digunakan, dan yang keempat berdasarkan konteks organisasi. Berdasarkan keahlian atau komunitas praktik sendiri ialah merupakan suatu kelompok di mana individu dalamnya itu memiliki basis pengetahuan yang sama dan memiliki tingkat keahlian yang sama. Di saat kita naik ke atas dalam sebuah organisasi, kita tentu akan jauh lebih banyak berkomunikasi dengan individu di luar bidang yang telah kita kuasai, sehingga audiens yang kita temui pun juga menjadi lebih luas dan beragam. Oleh karena itu, meluangkan waktu untuk memikirkan tingkat keahlian dan minat audiens yang berbeda akan membantu memastikan bahwa audiens yang kita temui dapat memahami dan juga menerima pesan yang kita sampaikan. Berikut merupakan pembagian dari audiens, media yang digunakan, tujuan, dan juga pendekatan yang dapat dilakukan. Yang pertama, pada audiens non-expert. Media yang digunakan biasanya adalah artikel majalah, pamflet, koran, blog, dan Twitter. Tujuannya ialah untuk menghibur, memberikan informasi, dan juga melibatkan. Sehingga pendekatan yang dilakukan biasanya menarik dan praktis, terdapat latar belakang, menjelaskan istilah, dan juga memakai narasi serta analogi. Lalu untuk audiens eksekutif, media yang digunakan ialah email, memo, presentasi, dan juga laporan. Biasanya adalah untuk menginformasikan dan juga untuk mengajak, sehingga pendekatan yang dilakukan ialah fokus pada pengambilan keputusan, simple, jujur, langsung, dan juga dapat kesimpulan dan rekomendasi. Selanjutnya adalah pada audiens expert. Media yang digunakan ialah artikel jurnal, laporan, blog profesional, dan juga kertas putih. Tujuannya biasanya adalah untuk menginformasikan, dan juga pendekatan yang dipakai biasanya terdapat bagaimana dan mengapa, dapat informasi latar belakang yang terbatas, menggunakan bahasa yang sesuai dengan bidang keahlian para expert tersebut, lalu menyatakan kesimpulan dan juga mengutip banyak referensi. Selanjutnya pada audiens technical, media yang digunakan biasanya kurang lebih sama seperti expert, yaitu laporan, prosedur, blog profesional, dan kertas putih. Namun pada tujuannya terdapat sedikit perbedaan di mana digunakan untuk menginformasikan, untuk menginstruksikan, dan juga untuk mengajak. Pendekatan yang dilakukan terdapat bagaimana dan mengapa, terdapat pula informasi latar belakang yang terbatas, namun menghindari teori dan menyajikan jauh lebih banyak praktik. Hal yang terakhir ialah audiens gabungan atau beragam. Media yang digunakan ialah media email, memo, laporan, blog, dan Twitter. Sehingga terdapat media yang cukup formal seperti yang digunakan pada eksekutif, expert, dan juga technical, namun terdapat pula media yang cukup non-formal seperti yang digunakan pada audiens non-expert seperti blog dan Twitter. Tujuannya untuk menginformasikan, menginstruksikan, dan juga mengajak. Lalu pendekatan yang dilakukan ialah dengan menghindari bahasa dan jargon yang cukup teknis, dan juga menggunakan bagian divisi dan judul. Lalu menentukan istilah atau batas informasi teknis untuk lampiran, dan juga menjaga agar kosakata yang digunakan tetap bersih, ringkas, dan juga sederhana. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, setelah mendengar penjelasan mengenai analisa audiens berdasarkan keahlian
atau komunitas praktik. Di sini saya, Karolus, akan menjelaskan analisa audiens berdasarkan gaya pengambilan keputusan. Nah, di sini ada beberapa tipe, yaitu ada karismatik. Yang pertama, mereka mudah tertarik dengan ide baru, membuat keputusan berdasarkan informasi, dan suka berbicara. Kemudian, bagaimana cara kita berkomunikasi adalah dengan cara memulai dengan poin utama, fokus pada hasil, menggunakan bantuan visual, dan menyajikan argumen langsung. Kemudian tipe kedua adalah pemikir. Mereka memiliki karakteristik logis, menyukai argumen yang dilengkapi dengan data, dan menghindari risiko. Nah, sebaiknya kita mempersiapkan banyak data, sajikan berbagai perspektif, dan komunikasikan masalah secara terbuka. Kemudian, tipe yang ketiga adalah skeptis. Nah, di sini mereka cenderung curiga terhadap setiap fakta, perlu adanya orang yang dipercaya untuk mempercayai ide mereka, dan tidak suka ditantang atau dipaksa. Maka dari itu, kita harus membuat diri kita kredibel, libatkan orang yang mereka percaya untuk menyampaikan ide, pastikan sumber yang kita miliki itu kredibel, dan menggunakan contoh yang spesifik. Kemudian tipe keempat adalah pengikut. Mereka berhati-hati, cenderung menghindari risiko, memberi keputusan berdasarkan rekam jejak. Nah, sebaiknya kita menyajikan metode yang telah terbukti, membuktikan bahwa ide yang kita miliki itu aman, kemudian sampaikan detail-detail yang diperlukan. Tipe terakhir adalah suka mengontrol. Nah, di sini mereka berorientasi pada detail, logis, analitis, tidak emosional, menghindari ketidakpastian, fokus pada fakta dan analitis dari argumen. Maka dari itu, kita harus menyusun argumen dengan seksama, sajikan detail dari para ahli, jangan terlalu memaksa, dan berikan fakta yang ada, kemudian membiarkan mereka yang memutuskan. Kemudian ada analisa audiens berdasarkan media. Nah, mempertimbangkan ekspektasi audiens berdasarkan media yang digunakan sangatlah penting. Oleh karena itu, sangat penting bagaimana kita menentukan media yang tepat untuk berkomunikasi. Misalnya, ketika kita berkomunikasi dengan teman, kita cenderung menggunakan media seperti Line atau WA. Tetapi ketika kita berkomunikasi dengan CEO, misalnya, kita akan menggunakan email. Kemudian, yang terakhir adalah analisa audiens berdasarkan konteks organisasi. Ya, ketika kita melakukan komunikasi secara profesional, secara tidak sadar, kita melakukan komunikasi dalam konteks organisasi. Maka dari itu, kita harus memahami situasi dan hubungan antar organisasi. Kemudian, adanya kepentingan laporan yang ingin kita sampaikan akan membuat kita memaparkan tujuan kita dengan jelas, disertai dengan pemahaman dari audiens yang akan mempermudah komunikasi yang terjadi. Selanjutnya, saya Fadia akan menjelaskan mengenai bagaimana komunikasi yang efektif. Kita sebagai pihak yang ingin menyampaikan informasi kepada audiens atau pendengar harus memilih struktur yang terbaik untuk mengatur komunikasi supaya informasi yang disampaikan dapat tersampaikan dengan baik. Oleh sebab itu, perlu adanya pengorganisasian dalam komunikasi yang menjadi pemikiran dan perencanaan awal untuk memulai suatu hubungan dengan audiens. Struktur pengorganisasian tergantung pada tujuan, pesan, audiens, dan media. Sebagai contoh, apabila tujuan kita adalah untuk membujuk audiens yang sedang bertengkar, kita mungkin dapat memulai pembicaraan secara tidak langsung atau dapat menyimpan pesan atau rekomendasi utama kita di akhir. Dalam memikirkan komunikasi, kita perlu mengadopsi perspektif audiens, memilih, dan mengatur informasi kita secara khusus untuk mereka yang sesuai dengan target kita. Dalam menentukan pendekatan untuk mengatur komunikasi, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, apa cara yang paling efektif untuk membuka komunikasi dengan audiens ini? Yang kedua, bagaimana saya harus mengatur informasi yang saya berikan untuk memastikan bahwa audiens akan mengikuti diskusi dengan mudah, memahami ide utama, dan menerima informasi. Yang ketiga, apa cara yang paling efektif untuk mengakhiri komunikasi ini? Apabila audiens kita sibuk dan kemungkinan akan lebih merespon email maupun komunikasi yang tidak langsung, maka kita dapat menggunakan beberapa hal berikut. Yang pertama, langsung ke pesan utama. Yang kedua, tetap pada topik. Yang ketiga, tetapkan relevansi. Dan yang keempat, atur komunikasi agar segera dapat diakses dan relevan dengan proses pengambilan keputusan mereka. Aturan umum untuk komunikasi profesional biasanya mendahulukan perihal penulisan ataupun pembicaraan. Jika kita menunda kesimpulan antara rekomendasi sampai akhir, banyak membaca akan tetap mencarinya dan mendengar akan menjadi tidak sabar untuk menunggunya. Sehingga, argumen yang diberikan harus kuat dan logis supaya siapapun dapat menerima dan memahami alasan yang dapat kita sampaikan. Selanjutnya, dalam berkomunikasi, kita juga perlu memilih perangkat organisasi yang relevan dan capable.
Biasanya kita menggunakan satu atau lebih metode untuk mengatur bagian individual atau bahkan seluruh dokumen dalam presentasi. Yang pertama, deduksi, yang berisi kesimpulan atau rekomendasi, kemudian fakta pendukung, argumentasi dari prinsip umum ke situasi khusus. Yang kedua, induksi dari khusus ke umum, mendukung informasi dan fakta yang membangun kesimpulan atau rekomendasi. Yang ketiga, kronologi, digunakan untuk menggambarkan suatu proses atau prosedur yang menghubungkan peristiwa-peristiwa dalam urutan terjadinya sebuah narasi. Yang keempat, penyebab atau efek yang berisi bentuk analisis yang kuat dan umum. Yang kelima, perbedaan dan persamaan. Yang keenam, problem dan solusi, berisi penjelasan dari situasi atau permasalahan yang diikuti oleh penyelesaian. Yang terakhir, ada spasial yang berisi hubungan langkah atau potongan satu sama lain. Seringkali, struktur komunikasi kita bersifat deduktif atau induktif. Jika deduktif, kita mulai dengan argumen menyeluruh atau prinsip umum, kemudian diberikan tingkat fakta yang dikelompokkan secara logis berdasarkan topik untuk mendukung pernyataan utama. Jika induktif, kita menyajikan fakta atau pengelompokan fakta terlebih dahulu dan membangun argumen dari titik ke titik yang kemudian diakhiri dengan kalimat kesimpulan seperti karena itu ataupun jadi. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Reski. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Pyramid Principle. Nah, di Pyramid Principle atau prinsip piramida ini yang merupakan prinsip yang dicetuskan oleh Verberamento. Nah, yang mengilustrasikan bahwa dengan menggunakan prinsip ini maka diskusi yang berjalan akan dapat lebih efektif dan dalam konteks bisnis dengan menerapkan logika deduktif dan induktif klasik. Nah, menggunakan prinsip ini Verberamento menganggap bahwa komunikasi akan memiliki argumen yang logis, yang berarti bahwa topik pada setiap tingkat pembicaraan itu tidak tumpang tindih atau memiliki bukti yang mendukung secara masing-masing, dan kedua akan secara lengkap dideskripsikan atau penyampaian dari komunikasi itu akan secara lengkap dan komunikasi akan berjalan secara efektif dalam menjangkau berbagai jenis audiens dalam semua konteksnya. Nah, untuk melakukan atau menerapkan prinsip piramida ini dalam melakukan komunikasi perlu diupayakan atau dilakukan aturan pada prinsip ini, yaitu harus saling eksklusif, kolektif exhaustif atau MECE, yang berarti bahwa tidak ada topik yang dibahas atau dibicarakan itu terjadi secara tumpang tindih, sehingga topik itu dalam piramida akan saling melengkapi. Lalu setiap topik yang akan dibahas dengan menggunakan prinsip piramida ini harus merangkum ide-ide yang akan dikelompokkan sesuai dengan kelompoknya. Lalu gagasan pada setiap pengelompokan juga harus selalu merupakan gagasan yang sama. Ide-ide dalam dan yang keempat, ide-ide dalam setiap pengelompokan harus tersusun secara logis sesuai agar manfaat komunikasi logis itu tersampai. Nah, ini contohnya penggunaan alat atau sebuah skema komunikasi, skema bantu komunikasi agar komunikasi berjalan lebih efektif, lebih baik dan tersusun, yaitu dengan menggunakan prinsip piramida. Contohnya seperti kita bisa menyusun apa yang ingin kita bahas di sini ya. Misal Bangkok should have launched its new bank card in China. Jadi misal apakah harus bank di China itu harus mengeluarkan bank card. Nah, itu dibahas kenapanya, sehingga jika kita ingin mempresentasikan alasan ini, kita bisa mempresentasikannya dengan lancar dan runtut seperti itu. Nah, lalu alat bantu untuk melakukan komunikasi lagi adalah membuat storyboard. Nah, kenapa kita harus atau bisa membuat storyboard untuk mempermudah komunikasi? Yaitu alasannya untuk memudahkan tim untuk melakukan presentasi. Dengan membuat storyboard, kita bisa membagi secara jelas dan runtut mengenai pembagian kinerja tim. Lalu dengan storyboard ini, komunikasi akan berjalan secara logis karena alur sudah disusun sejak awal, sehingga alurnya pun akan berjalan secara logis. Lalu untuk storyboard ini juga bisa digunakan untuk memudahkan
ide atau memunculkan ide saat presentasi. Dan yang keempat, dapat digunakan secara mudah untuk membagi potongan pekerjaan secara individual. Nah, berbeda seperti yang Pyramedia Principle tadi, dengan storyboard, maka jalan-jalannya pembahasan akan terlihat sehingga pembagiannya pun juga bisa dilihat. Nah, misal di sini ada contohnya storyboard. Nah, di sebelah sini, nah kita bisa lihat bahwa terdapat urutan-urutannya. Yang pertama seperti ini, terus bahas-bahas. Nah, dengan begitu maka bisa pembahasannya terjadi secara runtut dan untuk pembagiannya bisa dibagi untuk tiap kolomnya seperti itu. Dan mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih pada teman-teman yang sudah mendengarkan. Oke, jika ada kesempatan berdiskusi maupun bertanya, langsung kita lanjutkan di sesi berikutnya. Terima kasih.